Nasab yang paling mulia, yang paling tinggi di antara kita semua sekalian secara mutlak adalah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu tidaklah benar bahwa di antara kakek-kakek Rasul ada yang menyembah berhala. Enggak mungkin. Karena orang yang menyembah berhala ada pasti hina. Dan kalau kakeknya Rasulullah ada yang menyembah berhala, berarti di antara nasab, urutan nasab itu ada penyembah berhala, dan itu bertolak belakang dengan kemuliaan nasab yang beliau miliki. Kata Rasul dalam hadis, la ziltu unqalu min arhamin zakiyah ila aslabin tahirah. Aku terus dipindah-pindahkan dari tulang sulbi, dari rahim-rahim yang suci ke tulang-tulang sulbi yang bersih. Tulang sulbi itu dari pihak lelakinya, rahim-rahim itu dari pihak perempuannya. Maka Rasul katakan selalu aku berpindah-pindah dari zaman Nabi Adam. Ketika letakkan cahayanya, pindah ke Nabi Syith, pindah ke Nabi ini, pindah ke Nabi seterusnya. Itu perpindahan itu Rasul katakan dalam hadis, aku senantiasa berpindah-pindah dari rahim-rahim yang suci dari sulbi-sulbi yang suci ke rahim-rahim yang suci. Maka disebut suci kalau pemilik rahim atau pemilik sulbi itu orang kafir, penyembah berhala, penyembah bintang, penyembah gunung, penyembah matahari, enggak akan dibilang rahimnya suci dan sulbinya suci. Disebut suci, bahkan apalagi yang menyebutkannya syariat, yang menyebutkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang mukminin, orang-orang muslimin yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan orang-orang suci. Rahimnya suci dan tulang sulbinya suci. Maka Rasul tegaskan tentang kemuliaan nasab beliau, bahkan kemuliaan marga dan suku beliau. Kata Rasul dalam hadis, innallaha khalaqal khalqa faj'alani min khairihim. Sungguhnya Allah Ta'ala menciptakan para makhluk, lalu ia jadikan aku bagian dari terbaik mereka. Thumma takhayyarul qabail faj'alani min khairi qabilah. Lalu Allah Ta'ala pilih-pilih qabilah, suku-suku, lalu Allah jadikan aku dari yang terbaiknya. Qabilah yang terbaiknya aku diadakan di situ oleh Allah, yaitu Quraisy. Thumma takhayyarul buyut, kemudian Allah Ta'ala pilih-pilih marganya. Faj'alani min khairi buyutim, lalu Allah jadikan aku di antara marga yang terbaiknya, yaitu Banu Hashim. Fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baita, maka aku adalah jiwa yang terbaik di antara mereka, dan aku berada di suku dan marga yang terbaik. Dan sukunya Bani Hashim, dan marganya Bani Hashim dan sukunya Quraisy, tegaskan oleh Rasul bahwa itu adalah suku terbaik dan marga terbaik. Dalam hadis yang lain ditegaskan oleh Rasul bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan makhluk dan Allah Ta'ala bagi menjadi dua, Arab dan Ajam. Ajam itu yang bukan bangsa Arab, maka Allah Ta'ala pilih orang Arab, dipilih bangsa Arab. Lalu Allah Ta'ala pilih bangsa Arab, maka Allah Ta'ala pilih Kinanah. Lalu Allah pilih di antara bangsa Kinanah, maka Allah Ta'ala pilih Quraisy. Allah pilih di antara Quraisy, lalu Allah pilih Bani Hashim. Allah pilih di antara Bani Hashim, Allah pilih aku di antara Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyarin min khiyar. Maka adalah orang yang terpilih dari yang pilihan dari yang pilihan. Beliau saringan yang terpilih, dan beliau yang terpilih di antara semua yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan begitulah nasab beliau nasab yang terbaik, karena beliau adalah manusia terbaik. Dengan begitu dijaga Allah Subhanahu wa taala nasab itu sampai akhir zaman. Kata Rasul di dalam hadisnya, kullu nasabin wa sababin yanqati' illa nasabi wa sababi. Semua nasab dan sabab terputus yaumul qiyamah, di hari kiamat, kecuali nasabku dan sababku. Nasab beliau enggak terputus sampai hari kiamat, dan sebab beliau enggak terputus sampai hari kiamat. Apapun yang terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermanfaat di dunia dan akhirat. Maka dia Sayyidina Umar
memilih untuk meminang keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi iparnya, masuk dari bagian ashar, ipar-ipar Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dekat dengan kerabat beliau, dengan keluarga beliau. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, la an asila qarabata Rasulillah ahabbu ilayya min an asila qarabati. Aku menyambung kerabat Rasul itu lebih aku suka daripada aku menyambung kerabatku sendiri. Artinya nasab itu diperhatikan oleh para sahabat, dan nasab itu bahkan dan terus diperhatikan oleh para ulama salihin sepanjang zaman. Kata Rasul dalam hadis, ahlu baitika safinati Nuh faman rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariq. Keluargaku, kata Rasul, seperti perahunya Nabi Allah Nuh. Barang siapa yang naik ke atasnya maka dia akan selamat, dan barang siapa yang tertinggal, yang takhallaf, yang tertinggal, yang tidak mau naik, maka dia akan tenggelam. Yang masuk naik ke atas safinah, ke kapal laut Nabi Nuh, itu ikut rombongan, sejalan dengan mereka, mengikuti cara mereka, adat akhlak mereka dan ilmu mereka. Dan perlu juga diketahui bahwasanya ahlul bait keturunan Rasul adalah manusia. Mereka bukan maksum, mereka bukan nabi. Artinya nabi maksum, kalau bukan nabi bukan maksum. Artinya ada yang salah, pasti ada yang salah. Kalau nabi dan Rasul gak akan pernah salah, gak akan pernah berbuat dosa, karena nabi dan Rasul maksum. Tapi ahlul bait keluarga Rasul bukan maksum. Ada yang berbuat dosa? Ada. Ada yang berbuat maksiat? Ada. Maka dari itu ikuti yang benarnya, jangan ikuti yang salahnya. Kalau ada ahlul bait selalu mencaci maki siapapun, caci maki orang-orang, jangan ikuti caci makinya. Ikuti yang benarnya. Kadang kan kita kan apa aja diikutin. Yang jeleknya diikutin, yang baiknya diikutin. Tuh fulan terkenal di atas mimbar kalau ceramah selalu membuka aib orang lain, mencaci maki aib orang lain, dan di ngefans kepada orang ini. Ahlul bait ngikuti juga ceramah caci maki orang lain. Yang jeleknya jangan diikutin, karena mereka manusia, mereka tidak maksum. Yang baiknya diikutin. Kecuali Nabi dan Rasul, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau maksum, segala gerak-geriknya maka patut diikuti. Dan Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam hal ini untuk mengambil qudwah, ambillah qudwah yang terbaik, qudwah yang panutan yang terbaik. Dan panutan yang terbaik tentulah panutan tertingginya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahlul bait yang mengikuti jalan beliau, ulama-ulama yang mengikuti jalan beliau. Dan dengan begitulah kita disebut naik ke kapalnya Nabi Nuh. Naik ke kapalnya Nabi Nuh dengan mengikuti ahlul bait yang lurus jalan, yang mengikuti Rasulnya, datuknya di dalam sunnah-sunnah beliau, di dalam ajaran beliau. Dan yang meninggalkan ajaran dan sunnah beliau berarti telah meninggalkan kapal Nabi Nuh, maka akan tenggelam, dan orang yang tenggelam akan binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang mencintai para keluarga Rasul, wafat dalam cinta kepada mereka, karena cinta kepada datuk mereka, dan beriman kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetapkan iman Islam kita sampai kita bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh, dan Allah jadikan kita orang-orang yang selamat dunia wal akhirah, dipandang Allah Ta'ala dengan rahmatnya di dunia dan di akhirat, diambil tangan kita oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat, di barzakh dan di yaumil qiyamah, dan Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah, mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita.